Shalom, salam kegerakan. Dalam video saya kali ini, saya akan membagikan kepada kita semuanya bagaimana di saat kesusahan, masa sukar ini, di saat pandemi corona sedang terjadi di sekitar kita, bagaimana kita masih tetap bisa mengalami terobosan dalam kehidupan ekonomi kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah pemelihara kita. Tuhan itu terlalu setia. Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu sayang kepada anak-anaknya. Engkau adalah biji matanya. Engkaulah kesukaannya. Engkau kepunyaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya akan ulangi seperti apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Di ayat yang ke-26 berkata, "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Memang Tuhan sudah berjanji, memang Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, bahwa Dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga langit juga. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bicara mengenai bumi yang akan digoncangkan dalam segala aspek kehidupan, ya, termasuk dengan perekonomian. Dan kemudian ketika digoncangkan langit, itu berbicara mengenai penguasa-penguasa di udara. Langit yang dimaksud di sini bukanlah takhta surga, tempat Tuhan, tetapi bicara mengenai alam roh. Semuanya akan digoncangkan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kegoncangan demi kegoncangan. Tetapi di dalam ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ingat ini baik-baik. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan jelas mengatakan, kamu bukan warga dunia ini. Engkau adalah warga kerajaan surga. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan telah memberikan tanda. Saya akan bacakan mulai dari ayat 1:22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dia telah memberikan tanda di dalam dirimu, di dahimu ini ada tanda milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan memberikan tanda kepada engkau bahwa engkau milik kepunyaan Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 12 tadi, bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu, segala kerajaan akan diguncangkan, hanya tinggal kerajaan Tuhanlah yang tidak tergoncangkan. Dan orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu juga tidak akan mengalami. Jadi, ada tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi milik pusaka untuk menjadi milik kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini hal pertama yang kau perlu catat. Engkau berada di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Jadi hidupmu tidak akan pernah mengalami kegoncangan. Itu yang perlu engkau ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tetapi di dalam Ibrani ini juga mengatakan, engkau harus beribadah dengan cara yang Tuhan telah tetapkan kepadamu, dengan cara yang Tuhan telah ajarkan kepadamu. Saya akan bacakan ulangi kembali. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kita harus cari tahu bagaimana cara yang berkenan kepada Allah. Bagaimana cara kita menjalani hidup. Karena ibadah adalah bicara mengenai menjalani hidup.
ketika berbicara mengenai ibadah, ibadah itu bukan hanya saudara ke gereja, menyembah Tuhan di gereja, tidak. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan telah memberikan firman-Nya, kebenarannya untuk engkau lakukan, supaya hidupmu berkenan kepadanya. Saya akan bagikan kepada saudara dari 1 Raja-Raja 17, tentang bagaimana mengalami terobosan ekonomi seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara lihat, saya akan pertama berbicara khususnya untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Di dalam ayat 17 dari ayat 1 sampai 6, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita melihat bahwa apa yang terjadi, bahwa Tuhan melockdown Elia. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi, berjalan ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menyembunyikan Elia. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi untuk beberapa waktu lamanya. Karena ada situasi yang sedang terjadi yang akan menekan Elia, yang akan membuat marah Ahab dan Izabel. Itu sebabnya Tuhan katakan, Elia, engkau pergi dulu bersembunyi. Sama seperti apa yang terjadi dengan keadaan kita. Kita disuruh untuk saat ini berdiam diri dulu. Dan bagaimana kehidupan kita ketika kita berdiam diri? Tuhan berfirman kepada Elia, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Saudara lihat bagaimana Tuhan memelihara Elia yang merupakan seorang hamba Tuhan. Tuhan kirimkan burung gagak untuk memberi dia makan pada petang, pada siang hari, dan pada waktu sore hari. Saudara tahu, ketika engkau pelajari tipe burung gagak itu, burung gagak ini adalah jenis burung yang sangat pelit. Burung gagak ini adalah jenis burung yang tidak akan pernah mau membagi makanannya kepada temannya. Dia akan mencuri, dia suka mengambil. Justru apa yang ada pada kita, dia akan ambil. Dia akan ambil. Dia akan lihat benda-benda. Pada waktu itu saya ingat saya berada di Jerman, di kota yang bernama Bonn. Saya tinggal di lantai 2 di rumah seorang yang saya kenal. Dan pemilik rumah berkata, Pak, tolong kalau bisa jendela itu jangan dibuka besar. Khususnya pada waktu Bapak tidak ada di kamar. Karena burung gagak akan datang dan dia akan mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut. Dia akan masuk dan memporak-porandakan rumah. Dia akan ambil. Sehingga saya mendengarkan nasihat itu, dan memang benar, burung gagak ini akan mencoba. Waktu saya ada di dalam kamar, saya buka, burung gagak ini datang berdiri di pinggir jendela dan dia mencoba, dan saya usir dia. Tuhan akan kirim burung gagak untuk memberi engkau makan. Sekarang bagaimana dengan jemaat Tuhan? Saya akan bacakan selanjutnya. Di dalam ayat 7, pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja 17, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Sesudah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api
ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Tuhan tahu bagaimana memelihara hambanya. Tuhan sudah memberikan tanda kepada hambanya. Ketika dia panggil, dia urapi hamba Tuhan. Dia urapi seorang hamba Tuhan. Dia memberikan tanda kepada hamba Tuhan. Dan Tuhan akan pelihara hambanya. Tuhan menyertai hambanya. Tuhan menolong hambanya. Oleh sebab itu, engkau tidak usah takut para hamba Tuhan. Tetapi Tuhan juga bukan hanya menyertai hamba Tuhan. Tuhan juga akan menyertai umat Tuhan. Ketika Tuhan panggil engkau menjadi milik kepunyaannya, dia buat tanda juga kepada engkau. Di dalam 2 Korintus yang tadi kita baca di sini, pasal 1 ayat yang ke-22, dikatakan Tuhan membuat, sama seperti Tuhan membuat ikatan janji dengan hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga membuat ikatan janji, covenant. Jadi ada covenant dengan Tuhan, ada covenant with pastors. Di ayat 21 dikatakan, "Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus." Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan Kristus. Jadi antara engkau dan gembalamu sudah ada ikatan janji. Ada satu covenant, terikat janji. Ada ikatan janji. Itulah yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Saudara, lihat bagaimana janda miskin ini. Saya bersyukur karena Tuhan tidak ceritakan tentang orang kaya di sini, tetapi dia ceritakan tentang orang miskin di sini yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan dia berkata bahwa karena kekeringan yang terjadi, dia akan buat tepung ini, dia akan buat roti dengan tepung tersebut, dan kemudian setelah itu mereka nggak punya apa-apa, mereka akan mati. Tetapi puji Tuhan, ketika perempuan ini, janda ini, melakukan seperti apa yang dikatakan Elia. Elia berkata, "Buatlah lebih dulu untuk aku. Berikan bagian yang menjadi milik hamba Tuhan. Berikan dulu kepadaku." Tuhan menghargai setiap perkataan hamba Tuhan. Tuhan menghargai setiap ikatan janji, covenant yang kau buat dengan hamba Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, orang yang ditanam di dalam bait Tuhan, mereka akan bertunas. Dalam kitab Mazmur, ditanam. Itu sebabnya kita perlu tertanam di dalam satu gereja lokal, di mana engkau terikat janji dengan seorang hamba Tuhan, dengan seorang gembala, di mana dia melakukan tugasnya berdoa bagi engkau. Dia melindungi engkau, sama seperti kitab Ibrani katakan, yaitu bahwa seorang hamba Tuhan itu berjaga-jaga atas jiwamu. Dia berjaga-jaga atas nyawamu. Tugas dia berdoa syafaat bagi engkau. Dan ketika engkau memberkati hamba Tuhan itu, sama seperti janda itu dari kekurangannya, dia memberkati Elia, dan apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan digenapi. Karena ada ikatan janji, ada covenant yang dibuat.
Pada waktu janda itu memberikan terlebih dahulu kepada Elia apa yang menjadi bagian seorang hamba Tuhan, maka pada saat itu firman Tuhan mencatat bahwa gandum, tepung itu tidak habis dari rumahnya, minyak itu tidak pernah berhenti. Pada hari ini, saya akan mau bagikan kepada saudara. Jangan pernah lupa ada covenant antara engkau dan gembalamu. Ketika engkau memperhatikan kehidupan gembalamu, ketika engkau peduli dengan gembalamu, seorang hamba Tuhan yang memperhatikan kehidupanmu, seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk engkau, lihatlah bagaimana Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Di dalam masa pandemi ini, di mana semuanya sedang berada di dalam kesulitan, karena engkau berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan engkau hidup menurut prinsip kerajaan itu, di mana engkau punya covenant dengan Tuhan dan dengan hambanya, engkau bagikan apa yang menjadi milik Tuhan dan milik hambanya, engkau berikan itu kepada hamba Tuhan, maka pada saat ini engkau tidak akan pernah kekurangan tepung di rumahmu. Engkau tidak akan pernah kekurangan beras di rumahmu. Engkau tidak akan pernah kekurangan minyak di rumahmu. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan menuntunmu. Pelitamu akan tetap menyala, karena minyak itu dipakai untuk menyalakan pelita. Engkau tetap akan menyala-nyala di hadapan Tuhan. Rohanimu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu sampai engkau melewati pandemi ini. Tangan Tuhan menyertai kau sampai engkau pulang kembali ke surga. Tuhan akan menyertai engkau, karena engkau bukan milik kami, engkau milik Tuhan. Engkau terikat pertama kepada Tuhan, tapi Tuhan juga mengikat engkau dengan hamba-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau engkau ingin mengalami terobosan ekonomi di dalam masa sukar ini, lakukan firman Tuhan. Hidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka engkau lihat, walaupun segala sesuatu di sekitarmu tergoncangkan, engkau tidak akan tergoncangkan. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi hidupmu. Oleh sebab itu, percayalah, Tuhan akan senantiasa memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa, aku sudah membagikan firman kebenaran kepada seluruh hamba-hambamu dan jemaat. Pada hari ini kuatkan, meteraikan itu dalam diri mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka sudah terikat janji dengan Tuhan. Tuhan telah memasangkan tanda di kening mereka bahwa mereka kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah mengikat janji mereka dengan gembala mereka, dengan hamba-hamba Tuhan yang menjaga hidup mereka, yang berdoa, yang berjaga-jaga atas jiwa mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka ketika mereka mulai melakukan firman Tuhan. Mereka mulai membagikan hidup mereka kepada hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi mereka. Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka. Biarlah tepung mereka tidak habis. Biarlah minyak mereka tidak habis. Selama pandemi ini mereka tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Haleluya.